Yesus menyatu dengan Allah. Maka kalau kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, kita sudah seperti rupa Allah, kita menyatu sama seperti Kristus, menyatu dengan Bapa. Itulah sorga. Manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Allah. Seseorang yang lahir dari daging, dia akan binasa. Tetapi seseorang yang lahir dari roh, dia akan hidup kekal. Makanya kenapa dimatikan dulu kedagingan kita, lalu kita dibangkitkan oleh roh. Kita dijadikan ciptaan. Jadi bumi dan sorga itu sudah bersatu nantinya. Makanya Allah itu sangat panjang sekali sabarnya. Tadi udah dibacakan. Satu hari di hadapan manusia seperti 1000 tahun di hadapan Allah. Karena Allah itu terlalu panjang sabar. Nungguin kita. Itu loh. Tapi masalahnya kita kan selalu terpengaruh sama Saitoni Rojim. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi tersebut, membahas surganya orang Kristen itu bagaimana sih? Dan apakah kita bisa menyatu dengan Allah? Dan masih banyak lagi pembahasan menarik lainnya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Nok, ada yang mau ditanya, Nok? Silakan. Bun, mau tanya Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Itu kan kebanyakan dari ayat ini kan kita Kristen kan kebanyakan percaya bahwa yang dikatakan di situ yang dikatakan Tuhan Yesus di situ adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal untuk kita yang orang-orang percaya gitu kan. Ya, sorga adalah tempat gitu kan. Nah itu sebenarnya sesungguhnya ya Bun, itu tentang tempat tinggal. Sesungguhnya aku. Baca dulu lah. Yuk kita baca yuk bisa yuk bisa yuk baca Alkitab yuk. Ya. Coba dari ayat 1. Bentar Bun. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tentu aku akan mengatakan, Bap, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Itu katanya kan. Tempat yang dimaksud itu di rumah Bapakku kan, betul? Betul. Oke, baca 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. 6 ayat 16 ya Bun ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Oke, di mana persemayamannya? Di dalam terang yang tak Itulah tempat Bapakku itu. Kira-kira terang itu tempat nggak? bukan keberadaan. Terang kok keberadaan. Coba. Terang itu gimana? Oke, baca satu lagi ya. Oke, dikatakan itu tempat Bapa kan? Ketika Yesus mengatakan, aku dari sorga, hanya yang telah turun dari sorga yang naik ke sorga, betul? Betul. Oke, aku dari atas, kamu dari bawah. Kalau Yesus dari sorga, dia selalu bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Berarti sorga itu adalah? Bapa. Terang itu adalah? Bapa. Rumah Bapakku adalah? Terang. Terang. Oke, Lukas 15 ayat 18. Lukas berapa Bun? 15 ayat 18.
15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bisa nggak kalau dikatakan sorga adalah tempat, bisa nggak orang berdosa kepada tempat? Tidak bisa. Itu yang dimaksud. Aku telah berdosa kepada Bapa, telah berdosa kepada sorga. Maka Bapa itu adalah sorga itu. Allah itulah sorga itu. Terang itulah sorga itu. Bisa dikatakan tempat? Enggak. Makanya sorga di dalam Kristen adalah Yohanes 17 ayat 24. Baca. Yohanes berapa? Benar? 17 ayat 24. 17 ayat 24. Iya. Ya Papa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang Stop. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Di mana tempatnya Yesus? di sorga. Sorga. Berarti sorga itu tempat yang kita kira itu di mana aku berada, mereka di situ. Kalau Yesus berada di dalam sorga, di dalam Bapa, maka kita juga berada di dalam Bapa. Maka sorga itu adalah di mana manusia menyatu dengan Allah. 1 Petrus 1 ayat 4. Kita ayat lagi, Bun. Baca. Tadi ayat berapa, Bun? 2 Petrus 1 ayat 4. 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Ayat 4. Oke. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah yang kita sebut sebagai teosis. Menjadi seperti rupa Allah. Rupa Allah siapa? Yesus. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa dia yang dimaksud di situ? Yesus. Yesus. Jadi kita itu di Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pertama, kita ini harus menjadi sama seperti Yesus, karena Yesus itu adalah gambar Allah. Yesus menyatu dengan Allah. Maka kalau kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, kita sudah seperti rupa Allah, kita menyatu sama seperti Kristus, menyatu dengan Bapa. Itulah sorga. Manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Allah. Itulah sorga. Jadi sorga itu apa? Keadaan menyatu, bukan tempat. Kalau Seperti itu, no. kalau teorinya begini gimana, Bang? Soalnya ini aku dengar dari salah satu apologet bahwa Yohanes 14:2-3 itu tadi, rumah yang tempat tinggal yang dimaksud itu kan bukan tempat, tapi yang dimaksud adalah tubuh kemuliaan itu, Bun, yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita waktu dibangkitkan. Sorga itu Bukan tempat, menyediakan tempat bagimu itu loh, Bun. Itu benar nggak sih? bukan Oh, itu salah ya, Bun? bukan maksudnya itu. Oh, Yesus itu menjadi perintis kita di dalam kerajaan sorga, karena ada ayatnya sih. Kenapa dikatakan ya,
Kenapa dikatakan aku pergi ke situ menyediakan tempat? Karena dia itu sebagai perintis dari manusia yang masuk ke dalam sorga. Aduh, aku lupa ya. Berarti Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ya, Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Coba. Baca. Ibrani 6 ayat 20, sorry. Ibrani 6 ayat 20. iya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis itu ya, benar. Iya. Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oke. Jadi maksud dari ayat yang kamu tanyakan itu, dia adalah sebagai perintis. Dialah satu-satunya manusia yang mula-mula masuk ke dalam dimensi Allah atau masuk dalam kemuliaan Allah atau terangnya Allah itu. Dan dia menjadi batu penjuru tadi. Karena dialah yang menunjukkan jalan, dialah yang menjadi perintis kita, kemanusiaannya itu. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita manusia Yesus Kristus. Nah, keadaan di mana kita masuk ke dalam Bapa ini bukannya nanti waktu langit dan bumi yang baru. Ini. Maksud dari keadaan kita menyatu dengan Allah adalah bumi yang baru dan langit yang baru. Ini terhubung dengan sorga. Kita tetap ditempatkan di bumi ini, tetapi kita masuk dalam kodrat ilahi. Masuk dalam kodrat ilahi itu sama seperti ketika Adam diciptakan tidak meleset atau tidak jatuh dalam dosa. Itu maksudnya. Jadi kenapa waktu Yesus itu mati, itu bait Allah penutup bait Allah, ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu terbelah. Di situ maksudnya menyatukan antara, karena ruang Maha Kudus itu adalah tempat keberadaan ilahi kan. Betul. Hanya imam besar yang bisa masuk ke situ. Kenapa terbelah itu kain itu? Ya, pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Supaya yang di dunia itu bisa melihat ke sorga, kita itu udah bisa mengintip kerajaan sorga itu. Nah nanti itu baru sepenuhnya ketika kita diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, kita menyatu. Jadi ruang Maha Kudus itu dengan ruang kudus itu sudah tidak ada lagi penghalang. Nanti setelah kita masuk ke dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Dulu kenapa ada ruang Maha Kudus dan ruang kudus? Itu ada sekatnya. Karena Allah ini kudus, Maha Kudus, berarti tempatnya Allah kan. Ruang kudus adalah orang-orang kudus. Kita orang-orang Kristen ini orang-orang kudus. Karena manusia ini jatuh ke dalam dosa, maka kita itu terpisah. Inilah yang namanya tercerai, itu terpisah. Nah, ketika kita sudah berteosis, itu dibuka. Dan kita itu menyatu dengan Allah. Maka sorga itu adalah penyatuan sorga dengan bumi. Yang tanpa dosa, tanpa kematian, tanpa itu. Ketiganya ini. Sebab Kristus telah mengalahkan ketiganya ini yang menyebabkan manusia itu tercerai dari Allah. Kan tadinya nggak ada sekat nih antara manusia dengan Adam dengan Allah, itu kan ngobrol toh sebelum jatuh ke dalam dosa. Iya. Nah, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Allah memisahkan dirinya mengusir mereka kan, menceraikan dirinya dengan manusia itu. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Makanya di dalam ruang Maha Kudus itu, disitulah kurban penebusan itu dilakukan. Nah, Kristus itu sudah menjadi kurban sehingga kita bisa melihat kerajaan surga itu. Itulah yang disingkapkan oleh Allah melalui para rasulnya, yang dinyatakan di dalam 4 penulis Injil Sinoptik. Jadi segala sesuatu nanti kita yang diselamatkan ini dipulihkan seperti zaman Adam dan Hawa ya benar. Ya, sebelum jatuh ke dalam dosa. Oh. Gitu. Karena kita ini kan sekarang ini masih mengenakan tubuh yang bawaan dari Adam toh. Makanya kenapa kita setelah percaya kepada Kristus, kita juga harus dimatikan. Karena tubuh bawaan dari Adam ini itu harus dimatikan. Sebab kata Yesus di dalam Yohanes berapa ya?
seseorang yang lahir dari daging dia akan binasa, tetapi seseorang yang lahir dari roh dia akan hidup kekal. Makanya kenapa dimatikan dulu kedagingan kita, lalu kita dibangkitkan oleh roh. Kita dijadikan ciptaan. Jadi bumi dan sorga itu sudah bersatu nantinya. Soalnya zaman sekarang kan banyak pengajar yang membicarakan bahwa nanti di surga kita punya rumah yang seperti ini, seperti itu gitu loh, Bun. Tidak sesuai ini yang seharusnya gitu. Ya, karena sorga itu 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus. Ya, seperti apa sih surga itu? Apakah ada kaplingan, ada apartemen, ada hotel, ada ini? Kita baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuh. Jadi sorga itu keadaan itu tidak pernah dibayangkan oleh manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul oleh hati kita. Itulah yang disediakan Allah. Jadi kalau kayak yang dibayangkan ada hotel, ada ciwi-ciwi, itu bukan sorga lagi tuh, itu dunia itu. Ada pasar nggak kak? Nggak tahu lah aku itu. Nggak bisa dibayangkan. Dan yang belum pernah dilihat. Pasar kan udah sering kau lihat. Berarti bukan itu. Nanti kita bisa ngobrol sama semut, sama biawak. Kan? Iya. Betul. Nah, jadi sorga itu adalah Allah. Ada nggak yang bisa membayangkan Allah itu seperti apa? Kan sorga itu adalah Allah. Di mana Allah itu bersemayam, itulah sorga. Bisa nggak kau bayangkan Allah itu seperti apa? Kan? 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, sayang. Yang nanya, L. Gitu. Berarti nanti setelah kebangkitan ya Bun, Bapak itu hanya menerangi kita karena kan kita tidak dapat melihat terang kita, maksudnya tidak dapat melihat Dia kan. Nah, tetapi Roh Kudus itu hidup di dalam kita untuk selama-lamanya ya Bun ya. Jadi yang hanya yang kita lihat itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, kemanusiaan Yesus sama seperti yang dilihat para rasul. Memangnya rasul itu bisa melihat keilahian Yesus? Yang dilihat itu kan kemanusiaannya. Keilahian Yesus itu yaitu ketika air berubah jadi anggur. Misteri kerajaan Allah. Karena Allah adalah misteri. Sesi waktu Bunda menjelaskan tentang Allah adalah misteri, nggak ada yang ikut ya? Waktu Bunda lagi sama si prajurit Nefertiti, belum masuk deh kayaknya. nggak nonton ya. Aduh, Anak baru Bun. anak baru, anak magang. Enggak, belum lama kok, beberapa minggu yang lalu. Oh ya? Nah, makanya kalian ready, di sini ilmu ada baru terus. Ya Hari Bun. baru, makanya ready dong. Orang-orang yang di bawah. Hah? Orang-orang yang di bawah juga ikut tercerahkan ini Bun. Ini masih ada kok pertanyaan, berarti kata tempat dalam Yohanes itu keliru ya? Tidak, bukan keliru, tapi seperti itu gaya bahasa yang dikatakan Kristus. Tapi kalau kita menangkap dengan iman, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Berarti kamu memiliki keberadaan di sana. Kamu akan berada bersama-sama dengan Kristus. Bahasanya jangan bahasa yang hurufiah kayak anak-anak SD dong. Gitu. Style-style orang Yahudi gitu loh. Masa stylenya orang Padang Gurun, gaya bahasanya nggak banget. Bun, berarti Bapak itu juga menerangi semua langit ya Bun ya? Allah itu terang kok. Menerangi seluruh langit. Makanya coba kamu bayangin, Adam aja telanjang sampai dia nggak malu. Kenapa? Bukan karena dia ketutup matanya, saking glowingnya, saking bercahayanya gitu loh. Kau bisa nggak nih?
Ini baru begini aja, kau nampak nggak HP ku merek apa? Nggak nampak kan? Kagak bun. Ini baru kayak gini. Nah, bayangin tuh. Cahaya ilahi. Pikirin aja sendiri. Ya toh. Mereka telanjang. Memangnya Allah bikin baju pakai tanah? Diemplek-emplek gini? Kagak. Beneran. Karena Allah adalah, cari onti. Kau gercep. Kalau aku ngomong kau cari ayatnya. Kayak kadang-kadang paslah berguna, cuman masalahnya ngilep duit donasi nggak enak. Cepet-cepet dia. 1 Yohanes 1 ayat 5. Ini mainnya cepet. Udah nih. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Ya, kau bayangkan aja, ini baru center. Macam mana Allah itu? Ya aku pun bingung gimana bentukannya. Nggak bisa kita bayangkan toh. Seperti apa terang? Jadi kalau Allah adalah terang, ya dalam terang itulah nanti kita. Makanya orang-orang akan bercahaya seperti matahari. Cari Matius berapa? Nah, ya Matius 13 ayat 43. Baca. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Tahu bacanya Yohanes 3 ayat 16 saya mana tahu kok apa-apa. Yohanes 13 ayat 3 ayat 16 aja. Kalau ada ayatnya gini makanya baca dong. Kan? Pulang. Ini ya. Paling Amsal, kata-kata mutiara, ayat-ayat emas, ayat-ayat yang nggak emas nggak kalian pakai. Itu ada orang yang redup seperti bulan, jangan salah. Ada di 1 Korintus berapa tadi? Entah orang meletakkan dasar di atas emas, perak atau apa. Nah, itu kemuliaan setiap orang itu akan nanti seperti itu. Perak itu silo-silo sedikit, tapi emas itu murni sekali. Apalagi jerami, mohon maaf, ibu-ibu harusnya nggak ikut pengajian ini. Ada yang seperti jerami, dia mengalami kerugian. Jadi oten juga ada yang binasa. Itu makanya kamu itu membangun pekerjaan itu atas dasar seperti apa. Kalau pekerjaanmu seperti kayu jerami, Allah itu nanti datang dalam nyala api. Allah adalah api yang menghanguskan. Kau cari ayat itu. Nah, kau baca tuh Ibrani 12 ayat 19. 29 ya? Ayat 29 ya Allah, kebalik-balik mulutku. Siapa yang baca, aku atau Bang Henok nih? Kau aja lah nanti. Dia ngantuk kan. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Macam-macam kau dekat sama dia terbakar kok. Makanya perbuatan kau jangan kayak kayu, jangan kayak jerami. Ketemu dengan Allah, kan surga itu menyatu dengan Allah. Kau bangun iman kau itu di atas dasar kayu sama jerami. Jadi apa? Kayu jerami kena api, apa dek yang jadi dek? Abu lah. Ya udah. Coba kalau emas kena api, gimana deh? Makin bagus dia. Makin murni. Gelap, makin murni. Perak setingkat di bawahnya. Itu. Makanya kau jangan macam-macam. Jangan kurang ajar. Gitu. Tapi Bun, yang dimaksud tetapi tetap diselamatkan seperti dalam api itu maksudnya apa Bun?
Seperti, bukan tetap, ngaco. Ganti ayatnya ya. Geli kali aku mengingat Baca, ayat itu. nggak baca soalnya. Baca. Nah. Tadi ayat berapa sih? 1 Korintus 3 ayat 11 sampai berikutnya. Baca Unti. Oke, bentar. Ini RT 6 orang suka ganti-ganti ayat. Ayat 11, ayat 12, 11 tadi ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar. Mana tadi ya? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Itu ya. Lanjut. Jangan kayak lagi di debt kolektor lah ngomongnya. Ya, tak ulangin dah. Oke, saya ulangin ya. Enak bacanya. Baik. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, tetapi dia akan, mana ada tetap, diselamatkan seperti dari keluar dari dalam api. Nah itu, kalau kau keluarnya nanti jadinya debu kayak kayu, itu perbuatan kau, diselamatkan ya jadi debu lah kau. Gimana lah menurut kau debu itu? Nah itu makanya yang bilang di perjanjian lama kejam, di perjanjian baru enggak, aku nggak tahu dia akan datang seperti nyala api. Main-main kau. Kau kira kaleng-kaleng tuanku ya, minye-minye kayak perempuan yang nggak ada ininya, nggak ada prinsipnya, nggak ada gitu, nggak usah main-main. Gimana menurut kau, Nok? Siap kau, belum dimatrai? Siap kau, udah nggak punya materai, kelakuan buruk, selesai lah hidup kau, mampus. Yang belum krisma, ya. Jadi Pertanyaan terakhir, Bun. oke. Bun, kita tahu bahwa kalau pengusaha itu kan memberitakan Yesus yang lain. Nah, berarti kalau ada pengajar atau seorang guru mengajarkan kita di luar pengajaran dari murid Yesus 12 murid Yesus ini, berarti dia memberitakan Yesus yang lain dong, Bun. Ya, kalau ada memberitakan Yesus yang lain, Galatia 1 ayat 9. Kena semua dong, Bun. Iya. Kok main-main, makanya kenapa? Coba bayangin ya. Rasul-rasul itu kan, tahu nggak kalian? Dasar kenapa rasul itu akhirnya menuliskan ajaran mereka, perjanjian baru itu. Karena mereka itu kan selalu dibilang, berjaga-jagalah kamu sebab hari itu akan datang seperti pencuri. Dan Yesus selalu mengatakan, waktunya sudah dekat. Tapi kenapa sampai rasul itu udah ini mengira kan akan secepat itu kan kiamat itu, tapi belum juga, bahkan bayangin sampai 2000 tahun. Oleh sebab apa? Masih sedikit kali yang terpilih dari Kristen ini. Makanya Allah itu sangat panjang sekali sabarnya. Tadi udah dibacakan ya. 1 hari di hadapan manusia seperti 1000 tahun di hadapan Allah. Karena Allah itu terlalu panjang sabar nungguin kita itu loh. Tapi masalahnya kita kan selalu terpengaruh sama Saitoni Rojim. Pengajar-pengajar sesat ini pun dari dalam. Bacakan dulu tuh nanti Galatia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. terkutuk, bahkan lebih kejam, mereka disebut haiwan.
2 Petrus 2 ayat 12. Oke. Ini pengajar sesat, dan kalau kalian pun ikutin pengajaran sesat itu, inilah nasibnya. 2 Petrus 2 ayat 12 ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Tuh, Oke. itu dari ayat itu menjawab 2 pertanyaan. Tadi ada yang nanya kan, kalau hewan itu mati pun berarti mereka jatuh ke dalam dosa. Bukan. Hewan itu memang hidup untuk dibinasakan, untuk ditangkap dan dibinasakan. Jadi kalian tuh gak usah cinta-cinta sama hewan. Enggak loh Bun, pengajar pendeta ya Bun, dia tuh bilangnya sampai kayak gini Bun. Kamu kira Yesus waktu lihat orang-orang ngasih persembahan kayak janda 2 peser itu, kamu kira Yesus ngapain? Yesus itu merhatikan orang-orang ini ngasih berapa sih ke Tuhan gitu. Nah itu kan termasuk ngajarin Yesus yang lain kan Bun, kayak gitu. Lah, aku kira Tuhan kita ini kismin. Lain, ngapain dia nengok-nengok? Tapi Tuhan itu melihat ketulusan hati seseorang. Makanya orang Kristen jangan mabok sama dunia. Kalau kita mengerti firman Tuhan, dari 1 ayat bisa menjawab 2 pertanyaan orang sekarang. Itulah kerennya Alkitab. Siapa yang bisa mendesain isi Alkitab seperti ini, luar biasa. Selain sang misteri kan. Seperti kata Mikana, Alkitab menjawab dirinya sendiri. Ya itulah jawabannya untuk pengajar sesat tadi. Jadilah kau. Oh, Oke Bun, wajar, keren ya ayat Alkitab ini ya. Makanya aku bilang, luar biasa. untungnya aku keluar dari aibku dulu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.